Adik Maryam dan Ulfa, kami persilakan. Silakan Bapak maju ya. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن والله ذو الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين
tilawah dari adik Sarah dan adik Maryam, dan kami beritahukan kepada AA Gim ya dan semua para hadirin bahwa ini hanya salah satu profil generasi muda yang berprestasi ya dari Melbourne. Kita juga baru-baru ini juga sangat bahagia sekali karena ada satu orang muda ya yang sekolah di SMA mendapatkan gelar dan reward ya, yang Muslim Award ya, dialah Mas Wildan. Ada nggak Mas Wildan di sini? Tepuk tangan untuk Mas Wildan. Ya, ini membanggakan sekali kaum Muslim ya karena dia coba berdiri Mas Wildan, berdiri Mas Wildan. Nah inilah orangnya ya. Ya ini yang Muslim Award. Ini adalah putra dari Pak Bambang dan Bu Eko Purwanti ya, dan kecerdasan dia ya tentu saja mirip Bu Eko ya. Oke. Alhamdulillah sekali. Kita doakan semoga akan diikuti ya, diikuti oleh generasi-generasi Muslim yang lain. Alhamdulillah. Ya. Cukup Pak Bambang, Pak Bambang setuju sekali ya. Belum saya sebutkan Pak Bambang, Pak Bambang juga. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Acara selanjutnya adalah sambutan dan pengumuman kegiatan Ramadan yang akan dilakukan oleh Pak Ostra ya. Kami persilakan Pak Ostra sepatah dua patah kata dan sekedar pengumuman kegiatan-kegiatan Ramadan yang akan kita laksanakan. Silakan Pak Ostra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah sore ini kita bisa berkumpul di tempat yang baik ini. Insya Allah kita semua mendapat berkah dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Kiai Ustadz Abdullah Jim Nastiar dan rombongan yang telah selamat sampai di Melbourne dan sekarang sampai di Westall. Insya Allah kita di waktu yang tidak lama bisa mendengarkan tausiah dari beliau. Dan terima kasih kepada kawan-kawan dari Masjid Westall, saudara-saudara dari Masjid Westall yang telah menorganize acara ini dengan baik sekali. Alhamdulillah kepada kawan-kawan yang bekerja di luar, terima kasih, dan juga kepada Ketua Masjid Westall Pak Ed yang telah menorganize semuanya. Terima kasih Pak Ed. Terima kasih juga kepada Cak Lugas dan Kang Teddy dan Pak Syam yang telah menjemput Agim dari airport pagi tadi. Secara general, saya akan menyampaikan bahwa ini adalah merupakan suatu tradisi acara ini, yaitu pengajian gabungan yang biasa kita lakukan sebelum sebelum masuk ke bulan Ramadan, yang insya Allah pada tahun ini akan kita mulai kalau tidak salah Rabu yang akan datang, insya Allah. Dan alhamdulillah pengajian gabungan kali ini kita akan kita dengan beberapa pengumuman, terutama untuk memberitahukan kepada saudara-saudara semua bahwa tahun ini di ketiga center IMCV, yaitu di Westall, Surau Kita, dan juga di Leverton, di Global Street Leverton, itu akan dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan akan dipenuhi dengan kegiatan ibadah. Contohnya seperti di Westall itu temanya apa Pak tahun ini Pak?
Tadabbur Quran itu di Westall. Jadi dari Monday to Friday, Monday to Monday itu kita ada apa namanya? Ada program untuk kita semua. Begitupun di row kita yang temanya adalah Ramadan bersama Rasulullah SAW, yang insya Allah juga akan penuh dengan penuh dengan pelajaran-pelajaran yang baik untuk kita semua. Dan juga di Leverton yang dipusatkan di Gobel Street, Leverton. Itu temanya apa tahun ini, Pak? Pardon? Kembali kepada katanya gitu. Jadi dan kita alhamdulillah insya Allah bisa mendatangkan ustadz-ustadz dari Indonesia yang akan bertugas di ketiga center tersebut. Jadi mari kita pakai kesempatan baik ini di bulan Ramadan insya Allah untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan menggali atau mempelajari apa yang akan disampaikan atau akan didelivery oleh para ustadz dari Indonesia dan ustadz-ustadz lokal tentunya. Saya tidak akan berpanjang lebar, itu saja dulu at the moment, dan nanti setelah ini itu ada presentasi dari saudara-saudara kita dari Western Suburb yang berniat untuk membangun Islamic Indonesian Muslim Community Center di daerah Western Suburb. Nah, insya Allah presentasi itu cukup penting untuk didengarkan baik-baik, dan kita ingin sekali melihat partisipasi dari saudara-saudara semua dalam mendukung saudara-saudara kita di Western Suburb untuk menjadikan niatnya tersebut. Insya Allah. Begitu saja dari kami, dan terima kasih. Para hadirin, tadi saya mendengarkan ada dari ibu-ibu bahwa ibu-ibu ingin memberikan bingkisan berupa kue ya, berupa kepada AA Game yang diberikan secara simbolis oleh Pak Austra. Silakan AA Game, kami undang untuk menerima. Oh, lagi menerima ya, lagi makan ya. Oke, nanti aja kuenya ya diberikan, atau saya bawa. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya adalah pengumuman program iftar yang akan diberikan oleh Pak Jerry Husman. Pak Jeffrey Husman, kami persilakan Pak Jeffrey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mahyadihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa diberikan nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam tak lepas juga kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta para kerabatnya sampai ke akhir zaman. Bapak, Ibu, jemaah Masjid Westall rahimakumullah, izinkan kami dari teman-teman di daerah West untuk meminta sedikit waktunya, kurang lebih 5-10 menit sebelum kita sama-sama mendengarkan acara tausiah oleh AA Jim. Jadi seperti layaknya kalau kita menunggu konser akbar, anggaplah ini sebagai ban pembuka dulu gitu. Jadi sebagai selingan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin memberikan sedikit sosialisasi yang mana berkaitan dengan rencana dari IMCV mensupport acara kami, yaitu pengenalan apakah yang dimaksud dengan
IMCC WS. IMCC WS ini adalah Indonesian Muslim Community Center Western Suburbs yang merupakan salah satu program kerja utama IMCV untuk mengantisipasi pesatnya pertumbuhan masyarakat Muslim Indonesia di wilayah Melbourne bagian barat. Sampai saat ini kami berusaha mengidentifikasi kurang lebih sudah ada 50 keluarga di wilayah Melbourne bagian barat yang ingin sekali mempunyai wadah untuk sebagai aktivitas kegiatan ibadah masyarakat Muslim Indonesia dan juga nantinya berusaha untuk menjadi wadah edukasi syiar Islam di wilayah barat. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan acara tahunan di bulan Ramadan yang selama ini sudah berjalan yang ketiga kali ini, IMCV di setiap acara bulan Ramadan mempunyai acara yang disebut dengan Great Iftar, yang mana pada saat ini kesempatan Great Iftar tahun ini itu difokuskan untuk penggalangan dana guna pendirian Islamic Community Center di Western Suburb. Adapun jadwal acaranya yaitu dimulai dengan buka puasa bersama, takjil, hidangan utama dan hidangan penutup. Kemudian juga ada sholat maghrib, isya dan tarawih. Kemudian siraman rohani oleh Ustadz Agus Setiawan yang saya rasa Ustadz Agus Setiawan juga sudah merupakan figur yang tidak asing lagi di jemaah Melbourne karena beliau pada waktu tahun lalu berkesempatan datang bersama istri untuk memberikan tausiah di bulan Ramadan yang rencananya juga tahun ini juga akan melakukan kegiatan safari Ramadan. Kemudian dilanjutkan dengan acara lelang dan penggalangan dana oleh Ustadz Agus, Ustadz Nuim dan juga Ustadz Gun-Gun Syihabuddin. Untuk detailnya silakan Bapak-bapak sudah bisa menghubungi teman-teman kita di sini mengenai penjualan tiket oleh Pak Piala. Kemudian untuk koordinasi di Westall bisa menghubungi Pak Novian Abu Bakar. Kemudian Pak Iman Setiawan untuk di Surakita serta Pak Teddy yang untuk menjadi person kontak di Leverton. Tiketnya sebesar $25 dan untuk anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak dikenakan biaya. Dan saya rasa demikian sedikit yang bisa kami sampaikan. Selain itu juga kalaupun ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang berniat untuk memberikan sodakohnya dalam rangka pendirian Islamic Community Center ini, kami sudah sangat bersedia untuk dihubungi berdasarkan nomor di bawah ini. Juga bisa melakukan akses ke dalam web yaitu imccws.org. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Sebagai penutup, mengutip hadis dari Rasulullah SAW, siapa yang berusaha berniat untuk mendirikan masjid dengan niat Allah, maka insya Allah Allah akan membukakan juga rumahnya di surga. Untuk itu tema daripada Great Iftar kali ini adalah Let's together we build our house in Jannah. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jeffrey Husman ya. Ini masih ada saudara sama Yosi Kusman dari IMCC West. Dan selanjutnya ini masih ada pengumuman dari pesantren kilat ya. Jadi di program Ramadan nih Bapak Ibu kita banyak sekali kegiatan-kegiatan sehingga kita mengundang semuanya untuk berpartisipasi dalam kegiatan Ramadan sehingga Ramadan kita di Melbourne ini akan semakin bertambah karunia. Kami panggil Pak Effendi untuk mengumumkan program pesantren kilat ya. Pak Effendi atau kita biasa memanggil Cak Pende ya karena ini dari Madura ya. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai bagian dari program Ramadan Masjid Westol, insya Allah panitia akan menyelenggarakan program pesantren kilat. Untuk pesertanya diperuntukkan bagi teenager, yaitu grade 7 hingga grade 12. Insya Allah materinya bertema tentang Islamic Motivation. Jadi kami harapkan Bapak Ibu yang memiliki putra atau putri dengan usia remaja bisa mendaftarkan segera. Kira-kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acaranya sekitar tanggal 13 dan 14 Juli, yaitu saat libur sekolah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Pandai ya. Cak Pandai ini dari bahasa Inggris nanti akan kelihatan sekali bahwa beliau adalah dari Madura. Oke, jadi ladies and gentlemen, like to talk about pesantren kilat ya. Pasti nanti akan terjadi ya. Karena medoknya tidak saya hilangkan ketika beliau tinggal di Australia itu sudah lama ya. Bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, suatu saat Rasulullah berjalan bersama-sama dengan sahabat-sahabatnya. Kemudian Rasulullah sering sekali menyuruh sahabatnya untuk berhenti dan memberitahukan para sahabat, kita berhenti dulu karena kita sedang melewati taman surga. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu taman surga? Taman surga adalah majelis zikir. Taman surga adalah majelis ilmu. Dan pada hari ini, para hadirin semuanya menghadiri sebuah pertemuan yang luar biasa yang akan dirahmati oleh Allah, karena pada hari ini kita menyelenggarakan majelis zikir dan mengundang Ustaz Agim dari Indonesia ya, sehingga kita bisa mengkaji Quran, kita bisa mendalami agama, dan kita bisa memperbaharui keislaman kita menjadi umat yang lebih baik. Ya, Agim udah siapa? Sudah? Ugam? Agim? Oh, masih mandi ya. Kita tunggu nanti. Berapa menit lagi? Oh, sudah selesai ya. Mari Agim, kami persilahkan. Tadi ibu-ibu ada yang ingin memberikan kado kue ya. Bundika, kami persilahkan Bundika untuk membawanya, untuk diserahkan kepada Agim. Bundika, iya, kami persilahkan. Akan diserahkan secara simbolis oleh Pak Ostra. Silakan Pak Ostra. Simbolis dikasihkan beliau ini sebagai tanda kasih sayang ya jamaah dari Westol dan Melbourne pada umumnya untuk Agim. Ada tulisannya Agim di situ ya. Tulisannya selamat datang Agim di Melbourne ya. Kami bahagia menyambutmu. Itu banget. Tulisannya ketahuan ya. Ya. Ini bacaannya welcome to Gym. Oh. Thank you ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Pak, oh ya kesini. Alhamdulillah. Pak, di bawahnya juga ada tulisannya itu welcome to the jungle. Ada. Ya. Ya, saudara, untuk tidak mengulur waktu, maka kami langsung serahkan waktu kepada Agim untuk memberikan tausiah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan siapapun yang datang hatinya lebih sejuk daripada sejuknya udara di Melbourne ini. Karena yang jadi masalah bukan panasnya udara, tapi yang jadi masalah adalah panasnya hati. Mudah-mudahan hati kita lebih lapang dari masjid ini
Sebab yang jadi salah bukan kurang lapangnya rumah, tapi kurang lapangnya hati. Sayang sekali kita ini banyak yang sibuk membersihkan rumah, membersihkan rambut, membersihkan baju, tapi sedikit yang sibuk membersihkan hati. Padahal yang namanya bahagia adanya mau di Melbourne, mau di Indonesia, sama saja. Yang namanya bahagia itu tergantung qalbun salim, hati yang bersih. Kalau saya lihat dari depan ini wajahnya jelas sekali, ini wajah-wajah banyak masalah ya. Memang kalau ke Indonesia seperti ininya keren. Tinggal di mana? Melbourne, di Australia, aslinya sih sengsara ya. Kecuali yang hatinya bersih. Ibu, Pak, halo, mau hidupnya nyaman, mau dunia ini tidak akan bisa menenangkan hati. Dengar baik-baik ya. Islam itu, fondasi Islam ditegakkan dalam kata bersih. Apa? Orang yang bakal bahagia tuh yang paling bersih pikirannya, paling bersih perkataannya, paling bersih hartanya, paling bersih hatinya. Karena kalau sudah kotor itu pasti dibuat tidak nyaman oleh Allah. Silakan ibu-ibu coba, jangan gosok gigi 1 bulan. Rasakan saja bagaimana ya. Bagaimana enak tidak, dengernya saja sudah jijai, benar? Suami lihat istri, apa-apa, dijamin dia pening. Satu-satunya manfaat tidak gosok gigi adalah kalau anak susah tidur, tiup. Teruskan. Halo? Nah, semua perintah Allah ujungnya adalah akhlak, dan akhlak itu hanya akan ada kalau hatinya bersih. Betul? Coba syahadat rukun Islam itu adalah bersih dari kemusyrikan. Sekarang sholat, adakah orang berani sholat tanpa wudhu? Ini teh mengerti bahasa Indonesia semua? Do I have to speak in English? Okay. The problem I cannot talk in English, you know. So, ladies and gentlemen, jadi yang paling penting bagaimana kalau Ramadan ini kita jadikan program bersih lahir batin. Setuju? Karena enggak ada cerita hidup bahagia yang pikirannya kotor. Tidak ada cerita hidup bahagia yang mulutnya kotor. Tidak ada cerita hidup bahagia yang hartanya kotor. Tidak akan pernah bahagia yang hatinya kotor. Ini serius hadirin. Bahkan yang diterima oleh Allah ke akhirat nanti, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang bekal selamat ke akhirat bukan yang hebat, banyak amalnya, banyak ilmunya, banyak dakwah, bukan. Tapi yang paling diterima Allah adalah yang qalbun salim, yang hatinya paling bersih, paling selamat. Ada tisu nggak nih? Aduh, Australia teh jadi mengpet begini. Dari Indonesia mah sehat saya teh. Udah jadi mengpet begini nih. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Maaf ya. Alhamdulillah. Oh, ini tisu basah, ini buat popok Pak. No what hadirin.
Ya mah asa buat bayi yang pipis. Ya, ada kagok. Oh, yang kering ini Pak. Ya alhamdulillah. Terima kasih ya Pak. Oh, jadi pas ya dilap dulu. Alhamdulillah, terima kasih. Saya kalau lihat ini karena saya punya bayi Pak, jadi ingat karena bujur bayi ya. Teruskan. Teruskan. Jadi ibu bapak, kalau ibu merasa enggak tenang, bapak enggak tenang, perkataan yang harus kita ingat, boleh jadi pikiran saya kotor, boleh jadi mata saya kotor, boleh jadi mulut saya kotor, dan boleh jadi hati saya kotor. Makanya Ramadan itu adalah Ramadan membersihkan lahir batin kita. Sepakat? Saum itu kan untuk membersihkan Pak. Kalau Bapak Ibu tahu keutamaan saum, orang yang ahli saum itu cenderung lebih bersih lahirnya dan lebih bersih hatinya. Satu. Halo. Bagaimana supaya bersih? Jadi Bapak Ibu tahu ciri dosa itu ada dua. Satu, gelisah. Dua, takut ketahuan orang. Jadi kalau Bapak Ibu gelisah, itu ciri-ciri banyak dosa. Oh, dosa saya apa? Nah itu ciri yang terbesar yang nggak pernah ngaku. Karena orang-orang yang melihat dosa tuh bahaya, itu ciri-ciri orang yang benar. Tapi kalau orang yang menganggap remeh dosa, itu ciri-ciri orang yang salah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Makanya jangan suka takut nggak kebagian rezeki ya. Rezeki itu ngejar aja, Masya Allah. Mata airnya di mana, yang nimba siapa, yang anak siapa. Kalau rezeki saya ya ngikut aja begini Pak. Tiap hari nih 51 tahun setengah saya hidup dikejar-kejar air. Makanya saya mah jarang mikirin rezeki, karena pasti ngejar sih. Betul? Barusan saya duduk sana, udah diam di sini. Dasar harus ada rezeki, diajak ke sana. Ngumpul tuh, berasnya dari mana, ya, sayurnya dari mana, ayamnya, ngumpul ke sana rezeki saya. Kalau saya harus nyari ayamnya, kapan ketemunya? Rezeki itu lebih hebat ngejar kita daripada kita ngejar rezeki, benar? Benar? Makanya jangan kotor pikiran tentang rezeki. Di perut ibu aja dulu kita nggak rewel mikirin rezeki dapat. Ini mah Australia nggak pada jawab. Di perut ibu dulu waktu jadi janin kita mikirin rezeki nggak? Enggak. Ada rezekinya? Cuk. Pakai mikir licik nggak di perut ibu? Beres rezeki? 9 bulan nggak tahu apa-apa, beres rezeki mah. Benar? Lahir ke dunia jadi bayi, tenaga nggak ada, ilmu nggak ada, pengalaman nggak ada, rezeki ada? Jawab hadirin. Ada? Cukup? Licik nggak waktu dulu? Banyak pikiran nggak? Enggak tuh. Beres langsung Allah siapkan air susu ibu ya. Ibunya nggak ngeluarin hanya air susu, sapi ngeluarin. Tetap aja nyampe, benar? Mana yang ngedeketin? Bayi ngedeketin sapi, sapi ngedeketin bayi. Apa Bu? Sapi apa? Ngedeketin bayi, masa? Mana ada sapi ngedeketin bayi ya? Bayi itu tidak perlu sapinya, tapi perlu salah air susunya. Ternyata nggak pintar-pintar amat orang Australia. Mau ngapain nyusu ke sapi ya? Air susunya. Makanya yang datang tuh
air susunya jadi segede gini, benar? Tenang, makanya saudara-saudara, jangan sampai ke Australia ini, saya akan ke Australia mencari nafkah, mencari sesuap nasi, lemot ya. Kita mah kesini mah mudah-mudahan bisa makin dekat dengan Allah. Udah itu aja, Australia, Indonesia sama aja negara ciptaan Allah, betul? Hanya di sini bagian minoritas Islamnya, di Indonesia mayoritas. Yang bahagia mah tetap yang paling bersih hatinya, karena yang dekat dengan Allah tuh yang bersih hatinya. Mau bersih hati? Dengerin ini ya. Aduh, itu no makan, no heai, no berat selama di Australia mah ya. Kita terakhir ketemu di mana waktu itu? Di konsulat ya. Wajahnya masih sama yang dulu juga ini. Wajah-wajah banyak masalah ya. Pak, pembersih hati yang paling utama disebut tobat ya. Jadi seperti Bapak Ibu tahu, maaf, Bu, Pak naik mobil, nyetir mobil, kaca kotor. Dengar ini penting. Kira-kira tenang nggak? Enggak. Mana yang perlu kita pikirkan? Mikirin jalan atau ngebersihin kaca dulu? Kenapa pakai gelisah? Karena nggak kelihatan jalannya ada. Kenapa jalan ada pakai gelisah? Karena nggak kelihatan. Itu masalahnya, Pak. Persoalan tuh semuanya ada jawabannya, tapi mata hati kita kalau ada masalah tuh tenang aja lah, hanya perkara baterai. Coba lain kali beli baterai yang banyak ya. Terus kan, jadi dengerin, ini penting sekali Bu, Pak. Jadi semua masalah hidup ini udah ada solusinya. Dengar, semua persoalan sudah ada jalan keluarnya. Hanya kita tuh ketutup mata hatinya oleh dosa. Jadi kayak mobil tadi, bingung, tegang, benar? Nggak mungkin nggak ada masalah, dan masalah juga nggak mungkin nggak ada solusinya. Setiap orang itu udah pasti ada rezekinya, benar? Allah ciptakan paru-paru, Allah ciptakan udara gratis, karena kalau harus bayar pasti jarang nafas ya. Tubuh kita 70% air, ini 70% air loh tubuh ini, makanya Allah sediakan gratis tiap hari siapapun, benar? Bayar tapi kebeli lah ya. Nggak pernah Allah nggak ngasih minum ke kita sehari 2 hari, coba bisa error tubuh kita ini, benar? Makanya nggak usah takut lah tentang rezeki itu. Takut kita nggak kenal Allah yang ngasih rezeki. Jangan takut tentang rezeki, takut nggak jujur kalau nyari rezeki. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya syukur kalau udah dapat. Pelit, koret, kedekut, buntut kasir, cap jahe. Walaupun uangnya banyak, kalau pelit pasti sengsara. Dengar walaupun saudara gaji gede, kalau pelit pasti saudara sengsara. Karena orang yang pelit itu menurut Rasulullah kayak orang pakai baju besi. Makin dia pelit, makin ngecilin tuh baju besinya. Sesek sampai dia saking mau nabung terusan, sampai dia makan juga nggak mau. Padahal makin dermawan, makin longgar baju tuh. Makin dermawan, makin enteng. Demi Allah nih, siapa yang paling sengsara yang hadir, pasti yang paling pelit. Iya, uang banyak, pelit, pasti sengsara tuh. Asli. Udah siksaan dari Allah bagi orang pelit kayak gitu. Keluarin aja uang mah. Ya, udah waktunya sedekah, nggak usah pusing-pusing. Nih, saudara punya uang, keluarin ya. 5% tiap punya penghasilan, potong 5%, sedekahkan.
Lihat, jadi miskin tidak? Masih nggak miskin? Keluarin 10%. Dapat uang 1.000, 10%, 100 keluarin. Nggak miskin juga, naik 20%. Kenapa jadi tegang begini, ha? Aduh, baru juga rencana, udah pelit, aduh. Baru saya bilangin ya, ini jelas nih wajahnya, semuanya ngitung. Bayangin Pak, belum juga ngeluarin, udah tegang. Saya nih Pak, kalau sekarang saya dapat uang, kalau dirupiahkan 5 miliar rupiah, sekarang nih kalau saya dapat, mau saya kasihin ke bapak 2,5 miliar, ke ibu 2,5 miliar. Iya. Loh, mana habis, saya tinggal ngarang lagi dong ya, 50 miliar sendirian ya. Namanya juga ngelamun, masa ngelamun aja pelit Pak. Aduh, jadi pada malu diri nih. Jelas Pak, kalau ada kamera tuh udah dibilangin kalau pelit itu sengsara. Rencana pelit aja udah sengsara ya. Halo. Nah Bu, Pak, jadi mau bahagia, bersihkan mata hatinya. Satu, perbanyak tobat. Rasulullah SAW tuh sehari itu 100 kali istighfar. Astagfirullahaladzim. Itu tanpa dosa. Model kita kira-kira berapa kali Pak? 100.000 Pak. Tapi kita mah istighfar tuh kalau jengkel, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu mah bukan istighfar, itu mah marah yang dimodifikasi. Pak, Nabi Adam diturunkan dari sorga ke dunia gara-gara dosa, benar? Kembalinya naik derajatnya itu dengan tobat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Makin bersih makin enak. Nabi Yunus dakwah ninggalin umat, ditegur oleh Allah 3 kegelapan. Gelapnya malam, ditangkap, dilemparkan ke laut, gelapnya laut, dalam dimakan ikan, gelapnya perut ikan. Lolosnya oleh apa Pak? Taubat. La ilaha illa anta. Hafal nggak nih? Banyak dosa ngapal, taubatnya gini repot pisan emang. Nanaonan wae atuh di Australia teh hadirin. Salah main sama kanguru hantem ya. Ayo doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau, sedang saya ini orang yang zalim. Enggak ada yang membuat kita sengsara selain diri kita sendiri. Dengar ini, Bu, Pak. Nih, kalau di depan saya ada meja, di sini ada makanan, di sini ada ular, kehalangan meja. Mana informasi terpenting bagi kita, tentang makanan atau tentang ular yang akan membahayakan? Dasar tukang makan, makanannya hantam. Yang mana? Tentang ular ya. Buat apa kita megang makanan tapi kita mati dipatuk ular? Pasti kita cari yang bahaya. Nah, yang membahayakan kita tuh siapa? Kelakuan kita sendiri, keburukan orang ke kita, atau keburukan kita sendiri? Jawab. Mana yang bahaya, dihina atau menghina? Ini yang lebih gampang gini. Mana yang bahaya, dicopet atau bapak nyopet?
Hah? Ya salah wae. Kenapa Pak? Ini serius hadirin. Ini teh masalah intelektual nih kan. Mana yang bahaya bagi kita? Dicopet atau kita yang nyopet? Nyopet. Dihina atau menghina? Atau yang bahaya dihina mah nggak apa-apa. Nabi Muhammad dihina, dicaci, difitnah, jadi hina? Enggak. Nih saya juga udah nyobain. Dipuji rame-rame se-Indonesia. Udah gitu dihina rame-rame se-Indonesia. Malah jadi sadar saya mah. Benar? Halo? Makanya kita tuh kerajinan mikirin orang lain terus. Bu, Ibu, yang bikin ibu sengsara tuh kejelekan siapa? Kejelekan ibu sendiri atau kejelekan suami? Enggak, saya nggak akan terusin ceramahnya. Ya ini nggak mempan gitu. Oh kalau itu masalah kejelekan suami katanya. Semua penderitaan itu buah dari keburukan kita. Kalau kita jadi orang benar, walaupun orang lain jelek, kita nggak akan sengsara. Siti Asyah, istrinya Fir'aun, itu suami segitu jeleknya, tetap mulia. Nabi Nuh, walaupun istri dan anaknya zalim, tetap terhormat. Benar? Kita tuh nggak akan celaka oleh keburukan orang, kita celaka oleh jelas. Jadi mana yang membahayakan kita, orang lain atau diri sendiri? Makanya urus tuh diri. Kita mah kebanyakan mikirin orang lain. Benar? Kita tuh salah hidupnya. Banyak mikirin yang nggak perlu dipikirin, banyak ngomentarin yang nggak perlu dikomentarin, dan banyak ngurusin yang bukan urusannya. Benar? Jauh-jauh ke Australia kalau salah urus. Mending ngurus sapi daripada ngurus orang lain. Halo? Kenapa jadi emosi begini saya? Nah, kalau kita udah tahu struktur masalah lebih simpel. Air hangat. Air hangat. Sudah cukup Pak. Kalau sudah rezekinya air hangat datang mah nggak usah dipikirin, pasti datang sendiri ya. Terus kan, makanya ibu bapak kalau stres, tegang, gelisah, jangan mikirin orang lain. Dosa apa yang mengundang semua ini menimpa saya? Surat An-Nisa 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Tak ada satupun kebaikan kecuali datang dari Allah, dan tak ada keburukan yang menimpa kecuali karena dosa kita sendiri. Jelas? Jelas? Jadi siapa yang menyengsarakan diri kita? Siapa? Diri kita sendiri. Kalau kita gelisah, buah dari perbuatan siapa? Diri kita sendiri. Kalau kita rugi, akibat siapa? Diri kita. Udah. Jadi sekarang kalau kita fokus PDLT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik, lebih simpel Pak. Namanya PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Udah cukup itu aja. Hidup mah nggak ribet. Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik, udah cukup gitu aja. Karena yang mencelakakan kita adalah kejelekan kita. Nah, satu, ya beginilah ya. Ya ceramah yang begini nggak usah aneh. Anak ditinggalin siapa yang ngurus, benar? Dibawa ke sini nggak ngerti, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hanya satu kelebihannya di sini tuh nggak ada tukang balon. Kalau di Indonesia totet, aduh, mau balon, tata rompetan, aduh. Nah ini kelebihan di Australia.
Oh, air hangat. Tuh, segala sesuatu akan ada waktunya ya. Hanya tinggal hangat gitu aja udah cukup. Nah, ternyata belum waktunya diminum karena panas. Segalanya ada waktunya. Oh, tenang ya, tidak usah mengeluh ya. Segala sesuatu ada waktunya. Dua, apa amalan lain selain tobat istighfar? Oh, waktu tobat itu Pak bisa pakai sholat untuk tobat ya. Pokoknya keutamaan tobat itu 3. 1, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hamin farajan. Yang pertama, kalau Bapak Ibu rajin tobat akan dihilangkan gundahnya hati, diganti dengan ketenangan. Jelas? Ini serius Pak. Waktu ngadepin badai ya, waktu dulu mungkin Bapak Ibu juga tahu kan korban infotainment ya. Waduh, goncang itu. Kata guru saya nggak usah banyak pikiran, semuanya baik. Tobat aja supaya bisa ngelihat hikmah. Udah, daripada mikirin yang menghina, lebih baik mikirin dosa-dosa. Dari mulai balik, dosa ke orang tua, dosa segala aja dipikirin dosa-dosa. Benar Pak, yang tadinya gelisah jadi tenang. Yang kedua, kalau kita rajin bersih, wa min kulli daikin makhrajan, pasti ada jalan keluar dengan sendirinya. Jadi nggak semua masalah bisa kepikir oleh kita, tapi kalau tobatnya bagus, jalan keluar akan diadakan oleh Allah. Yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan ngasih pertolongan dari tempat yang tidak diduga-duga. Tiba-tiba anak yang tadinya enggak nurut jadi seneng ngaji, yang tadinya pemain PS sejati tiba-tiba jadi seneng ngapalin Quran. Apa susahnya bagi Allah ngebulak-balik hati? Suami yang tadinya lincah lagi sekarang teh jadi pusing aja hari-hari teh, ngelepok aja di rumah ya, daripada lincah nggak keru-keruan. Kenapa Bapak ketawanya seperti yang menjiwai gini? Hadirin, tidak semua masalah bisa kepikir oleh kita solusinya, tapi semua masalah ada dalam kekuasaan Allah. Kalau Allah mau ngasih jalan, pasti ada. Seperti takdir nih ya, saya ini takdirnya harus di sini, jadi aja jalannya. Tiba-tiba saya pengen, biasanya kan saya diundang, ini mah enggak kan datang sendiri ya. Nah, saya mau ke sini sama keluarga, tiba-tiba hubungi kata Pak Teddy dan Pak Siam, ya kita bantu urus. Datang undangan lewat sedemikian rupa, perjalanan selamat, badan sehat, jadi takdir ini ya. Kalau Allah menakdirkan sesuatu, pasti Allah ciptakan jalan supaya takdir itu terwujud. Makanya jangan takut oleh masalah yang ada. Takutlah enggak ditolong Allah yang Maha Kuasa. Karena kalau Allah nolong, jadi ya. Benar? Halo? Ini saya harus ngebebasin tanah wakaf di pesantren kurang 10 miliar. Dari mana? Saya pikir, saya nanya, Yai, ke guru saya, ini kan tanah wakaf, kenapa saya yang harus bayar? Allah dong yang bayar. Gampang buat Allah 10 miliar, penjahat aja dikasih triliunan. Ayo, periksa hatinya waktu ngebangun pesantren. Mungkin ujub, mungkin ria, mungkin merasa hebat. Lebih baik tobat daripada mikirin 10 miliar. Diajak aja semua tobat. Masya Allah Pak, tiba-tiba ada orang yang baik hati, nyicilin terus sampai lunas, dan baru mau ketemu kalau udah lunas. Radio kita, pada waktu gempa, dulu kan gempa pada tumbang tuh perusahaan, mati mau hidup segan. Itu radio mau dijual nggak boleh oleh pendengar. Padahal listrik udah dicabut, telepon nggak kebayar, hutang nggak ada iklan, udah berat sekali. Saya bilang saya harus jual nih. Jangan, ini radio manfaat. Ya itu patungan. Tunggu dulu, patungan enggak yang melarang jual.
Tapi bagus ada jamaah bilang gini, kenapa nggak minta sama Allah aja? Kan yang suka ceramah kayak gitu. Oh iya ya. Saya nanya sama guru saya, gimana ya ini? Saya udah kepepet benar. Tobat, tobat. Semua kru yang tersisa itu tobatlah sekarang mah. Masya Allah Pak, sekarang udah ranking 5 tuh radio. Di Bandung dari 59 stasiun radio. Naik dari hutang untung. Hidup lagi. Jadi saya yakin betul ya, belajar tobat. Nah kalau tobat betulan mas saya juga belum bisa. Tapi belajar tobat itu kuncinya. Setuju? Tapi ini rahasia kita aja ya. Saya dititipi anak kan 11. Nggak usah aneh Bu, bikinan Allah semuanya ya. Saya mah boro-boro bikin anak, gambar anak juga nggak bisa. Ini ada anak yang SMP tuh, aduh main PS aja ya. Sampai gimana caranya ya Allah. Akhirnya saya mendingan tobat aja ya Allah, ampun. Saya belum jadi bapak yang baik, belum jadi contoh yang benar, belum tulus dalam ngedidik anak-anak. Itu anak Pak, tiba-tiba jadi hobinya di masjid. Masuk SMP nih, kelas 1 di masjid senang tuh. Alhamdulillah naik kelas 2, Pak, saya pengen ngaji belajar Quran. Alhamdulillah. Di pesantren kan aja di tempat lain, nggak biasa kalau di pesantren sendiri kurang mempan. 8,5 bulan teh di SMS oleh ustadznya. Katanya kalau anaknya mau pulang silahkan. Kenapa 8,5 pulang? Alhamdulillah selesai 30 juz Bu. Aduh bahagianya ya. Saya nggak bisa gambarkan senangnya punya anak jadi hafiz Quran. 12 tahun, 13 tahun sudah selesai. Kakaknya lihat adiknya menghafal, jadi ikut menghafal. Masya Allah. Dinasehati mah susah. Dan anak udah tahu modal bapaknya. Ternyata ditobatin mah gampang oleh Allah. Ya. Halo? Makanya Bapak jangan banyak nasihat. Dan Bapak juga nggak bisa nasehatin diri sendiri. Kenapa Bapak nasehatin anak nggak mempan? Sebab anak tahu modal ngaji, anak-anak ngaji, Bapak juga ikro jilid 2 ya nggak? Benar Bu? Terus kan? Jadi satu, perbanyak istighfar atau doa-doa Nabi Yunus. Nah tobat itu harus pakai nyesel ya. Ampun ya Allah, saya belum jadi ibu yang baik. Ampun, perkataan saya tuh belum bagus. Nah ngaku dosa kayak gini tuh disukai oleh Allah. Sambil istighfar, sambil perbaiki. Amalan apa lagi yang sangat menggugurkan dosa? Sholat. Jadi kalau bapak ibu sholatnya bagus, kayak di depan ada sungai, turun ke sungai, mandi, sehari 5 kali mandi, bersih. Makanya maaf ya, kalau sholatnya terbengkalai, lalai, seenaknya, nggak usah cita-cita bahagia ya, sebab kayak nggak pernah mandi. Tapi kan di Australia banyak yang jarang mandi ya. saya dari Indonesia jauh-jauh, mandi tiris gini asal ada beda di Australia mah. Dan kata yang lain, tenang aja, di sini juga jarang mandi. Oh gitu. Hadirin, dengar ya. Sholat itu bukan untuk Allah, untuk kita sendiri. Ibu-ibu di sini emang nggak ada pembantu ya. Kalau di Indonesia punya pembantu kayak gini gimana rasanya? Bibi, manggil aja, baru manggil, udah manggil lagi. Sore-sore, Bibi, saya lagi enak ngobrol, pakai manggil lagi, nggak punya perasaan banget sih. Malam, Bibi, TV lagi rame-ramenya, manggil lagi, dasar nggak pakai hati. Pagi-pagi, lagi enak tidur manggil, ngaco nih, nggak punya pikiran. Kalau punya pembantu kayak gitu bagusnya diapain hadirin?
Jawab. Hah? Dipecat, Bu? Dipecat, Bu? Hayya 'alas shalah. Baru juga duhur udah asar lagi. Hayya 'alas shalah. Lagi enak-enak ngobrol asar lagi. Hayya 'alal falah. Ini malam nih. Ini lagi acara ramean. Pagi-pagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh bangun pagi bener sih subuh sekarang. Kira-kira orang yang kayak gini bagusnya diapain? Gak ada yang berani jawab. Dipecat. Kan udah dari tadi motret. Duduk, berdiri, duduk pun diri. Ngaji, sana. Terus kan, udah habis belum waktunya nih? Jadi mak dengerin ya. Shh. Halo. Cobalah sholatnya diperiksa ya. Supaya sholatnya bagus, usahakan punya wudhu kemana-mana. Apalagi lagi musim dingin begini. Kalau udah wudhu pengen kentut gimana? Atau yang gitu mah nggak usah namanya saya, ya nggak? Kentut penting ngadut, ya nggak? Udah makruh. Kita sholat nahan kentut tuh makruh. Gak apa-apa, wudhu lagi. Wudhu tuh penggugur dosa. Jangan dosa, salah loh Pak, Bu. Kalau wudhunya bagus, itu dosa-dosa kecil berjatuhan seiring dengan berjatuhannya air. Ayo, apalagi nanti Ramadan, taraweh, lakukan ya. 11, 23, saya mah 11, sok 11. Lakukan, kalau nggak bisa bareng. Karena Ramadan itu beda ya. Sholat di bulan Ramadan, sholat sunnah, dianggap pahalanya wajib. Yang wajib berlipat ganda. Jadi besar kemungkinan selesai Ramadan itu bersih kita dari dosa. Nah, cirinya bersih dari dosa tuh tenang. Selalu ada jalan keluarnya. Masalah pasti banyak, masalah pasti ada. Tapi ini enggak pernah goncang. Sakinah, itu yang enak. Jadi yang membuat sengsara buat kita tuh kan bukan masalahnya, neken di sininya nih. Benar? Halo? Kayak misalkan ibu punya suami, ya begitulah jengkelin ya. Kan sebetulnya hanya ngomong, tapi sakit di sini yang membuat menderita. Betul tidak? Nah, kalau orang tobat, ininya enggak dibikin sakit Pak oleh Allah, Pak. Kayak punten ya, ketipu atau orang berutang ke kita nggak bayar di Indonesia. Wah, ada yang kepikiran di sini. Udah ngajar orang itu. Terus saya menggigil dan dia mah tetap aja nggak bayar. Jadi rugi dua, udah nggak dibayar, udah stres. Benar? Nah, kalau orang ahli tobat nggak stres. Tenanglah, masih banyak rezeki yang lain yang bisa disyukuri. Memang ini belum rezeki saya. Kalau udah rezeki saya pada waktunya pasti datang. Gitu. Enak nggak? Halo? Tuh, dengernya aja enak kan? Ya, begitulah orang-orang yang banyak tobat mah nggak pernah stres. Ban meletus. Wah, silakan ban meletus. Silakan baru diganti nih ban. Karena udah ban meletus, bibir meletus ya. Kalau orang yang banyak tobat, oh ya Allah, udah rezekinya tukang tambal ban di dompet saya. Kasihan tukang tambal ban, dari mana rezekinya kalau nggak ada yang meletus ya kan? Datang ke tukang tambal ban, nih bang, nih udah rezekinya, ban saya meletus. Berapa tuh lubangnya? Cuman 1 om, tambahin dong. Gitu. Ada yang suka begitu. Perbanyak tahajud ya. Di sini ini gimana sih jadi manualnya? Isya jam berapa? Subuh jam? Oh enak atuh ya. Jam 5 udah buka. Jam 6 baru selesai sahur. Enak.
Tahu gitu saya di sini terus. Itu anak saya kan di Jerman, Pak. Itu buka jam 11 maghribnya. Lucu nih, Pak. Ada ini ibu-ibu dong. Jam 11 mau buka bersama, antri. Udah aja lah. Nanti makan di rumah. Jam 11 nih, Pak. Pulang ke rumah udah jam setengah 1. Kecapean, ngantuk. Bangun jam 4, padahal subuh jam 3. Jadi midnight. Masih hidup sampai sekarang ya. Nah, tahajud ya. Tahajud itu nendang sekali. Pokoknya ingat ya, gelisah, resah, pasti harus banyak tobat. Entah bagaimana caranya, pokoknya kalau banyak air mata tobat itu hati jadi tenang. Lambat laun urusan beres sendiri, gak usah capek-capek mikirin masalah, nanti juga dipikirin juga nggak beres. Ya kan, kayak ibu cemburu sama suami, dipikirin jadi beres nggak, Bu? Enggak kan, makin stres, betul tidak? Di SMS ternyata nggak balas, di WhatsApp udah 2 stripnya nggak dibalas, punya suami model gini mah jangan dipikirin, dizikirin. Tinggal sholat 2 rakaat, ya Allah, ampun saya belum jadi istri yang lulus, belum jadi istri yang menenangkan, titip suami saya ya Allah. Engkau tahu setiap lirikan matanya, engkau tahu setiap isi hatinya. Kalau suami saya nggak bisa jaga diri, ya udah ambil ajalah ya Allah dosa-dosanya. Makanya dengerin dulu sampai tamat. Ya Allah, ambil dosanya. Karena kalau udah tobat pasti jinak dia ya. Halo? Terus kan kayaknya udah nggak kuat nih. Mau tahu makin banyak sholat sunnah bagus. Teman-teman kumpulin uang ya buat umroh, mau? Kita umroh nanti sama-sama kita pikirin, Pak. Apalagi kalau nanti saya udah pindah ke sini. Pakai tepuk tangan. Diam nih lagi nyari kontrakan ya. Jangan sembarang didoain, nanti jadi pindah betulan, Aden. Ada rencana memang anak-anak sebagian mau disekolahkan di sini. Jadi mungkin nanti saya sebulan sana, sebulan sini, 2 minggu sana, 2 minggu sini. Kita bikin sekolah sama-sama ya. Saya udah dakwah di Indonesia sudah di 27 tahun di kalangan umat Islam semuanya. Pengen juga nyobain dakwah di sini di kalangan minoritas kayak gini ya. Tapi ibu bapak dengar, kalau bisa umroh ke umroh itu zero kan lagi dosanya. Hanya modal berapa sih dari sini, Pak? 5 ribuan. Kalau di Indonesia sekarang lagi mahal, $2.000, $2.500. Dari sini mungkin ya mulai di Indo, makanya ibu berangkatnya dari Indonesia. Dari sini ke sana berenang ya. Bu, nanti ke sana pesantren 9 hari umroh, tiap hari belajar, tiap hari itikaf sampai habis dosa, beres urusan. Gampang urusan dengan Allah mah, yang rumit itu urusan dengan orang, benar? Makanya nabung supaya kita bisa ibadah. Umroh itu menggugurah itu kan dosa. Umroh tuh habis dosa. Mau apa sih ngumpul-ngumpul duit terus-terusan kan? Lihat enggak, megang enggak, benar? Belum lagi penyakitan. Pak, kita mau kolesterol ya enggak. Bos, kita makan durian. Asam urat. Di sini ada enggak sih yang sakit-sakit gitu? Ada? Apa yang ngetop di sini, penyakit apa?
Diabetes ya. Kantong kering mah tuh banyak keinginan. Cukup, nggak mungkin Allah bikin kita nggak dicukupin rezekinya, ya nggak? Kalau Allah sebel sama kita mah yang kayak model-model kita gini kan nggak jelas ya. Model-model kita gini mah pantasnya disambar petir. Kalau Allah mau, serius nih hadirin. Coba, iya benar Bu. Kalau Allah mau hitung-hitungan dengan kita, apa amalan kita? Sholat. Sholat kita mah nggak pernah khusyuk. Betul? Sedekah, pelit gitu. Betul? Apa coba amalan? Zikir, jarang. Ngaji, nggak bisa. Apa coba andalan kita? Kalau Allah hitung-hitungan mah habis dari dulu juga kita mah. Sambar petirnya jebet, beres ya nggak? Tapi dah Allah maha baik. Udah dikasih makan, dikasih minum, pakaian, aib, dosa ditutupin, betul? Coba, kenapa kita masih dihargai gini? Karena Allah masih nutupin aibnya, dosanya. Bu, kenapa ibu masih menghargai suami ibu? Karena ibu nggak tahu kelakuan suami yang sebenarnya. Benar Pak? Bapak kenapa panik sekali? Tenang. Kenapa Agim masih diundang, didengar kayak gini? Bukan karena orang ini mulia, bukan karena orang ini soleh. Saya masih diundang, didengar karena Allah yang maha tahu masih nutup-nutupin dosa orang ini, kekurangannya, masa lalunya. Saudara kan nggak tahu siapa saya. Makanya nggak usah nafsu lah dipuji orang, dihormatin. Karena orang muji kita tuh karena Allah nutupin aja. Kalau Allah ngebuka mah nggak ada harganya kita ini. Betul? Bu, ibu, kalau dosa-dosa ibu ngeluarin bau. Bau apa coba ibu sekarang? Apa mau suami tidur sama ibu? Nggak mau. Bau tiap dosa. Pak, kalau tiap dosa bapak ngeluarin benjolan segede baso, seperti apa bentuknya? Pakai jas bau. Hanya kemurahan Allah, benar? Benar? Makanya tobat. Ya. Amalan selanjutnya di bulan Ramadan ini adalah yang cepat sekali menggugurkan dosa adalah sedekah. Sedekah itu seperti air memadamkan api. Makanya kalau Bapak Ibu udah nggak enak, nggak tenang, lihat emas, lihat tabungan, keluarin, sedekahin. Wakafin, demi Allah saya berani sumpah ya, gak akan berkurang harta dengan sedekah. Bala tertolak dan dosa terampuni. Asli Pak Bu, saya banyak teman-temannya, kayak kau, aduh kenapa hidupnya kurang sedekah, banyak dosa. Ya udah keluarin tuh uang, berapa aja. Masa pengen tenang hati sedekah cuman sedikit. Kayak musibah gede, tanggul kecil, tetap aja kelelep ya nggak? Jangan takut duitnya juga milik Allah ini. Keluarin sedekah. Saya dengar kita mau bikin apa? Di barat tuh. Iya. Bu Pak, tadi saya udah ngobrol sama Pak Siam. Gini dengan teman-teman, jangan ragu-ragu ya. Nanti kita bikin canceling kecil-kecil. Berapa ribu orang sih orang Islam di Melbourne ini? 3.000-an. Misal 3.000. Kalau sebulan $1, kira-kira bekal miskin nggak saudara? Kalau sebulan $10 sedekah, bekal sakaratul maut nggak? Kita siapin. Kalau saya di Bandung Bu ya, dibikinin canceling kecil-kecil, segede-gede gelas gini, dibuat dari paralon, bikin Pak, kita bikin ratusan ribu, bagi tiap bangun tidur pada subuh, kalau ingin hidupnya dilapangkan, didoakan malaikat, sedekah berapa aja, bangun, pokoknya tiada hari tanpa sedekah, mungkin 1 sen, 2 sen, alhamdulillah Pak, dari uang itu terbebaskan tanah, 5 masjid bisa dibangun, ratusan saudara kita yang duafa gratis sekolah,
gratis, yang anak-anak pemulung gratis, SMP gratis, SMK karena memang nggak ada biaya. Itu hanya dari uang-uang kecil. Udah ratusan miliar sekarang asetnya di sana. Dari uang-uang kecil. Saudaranya juga nggak akan jadi miskin, hati jadi tenang, musibah tertolak, fasilitas sudah ada. Ini saya mohon maaf ya, salah satu cita-cita saya sesudah ngobrol dengan bapak-bapak, ingin sekali kita bikin sekolah Islam di sini dari Indonesia, benar? Katanya belum ada ya? Yang Indonesian style lah gitu ya, yang lembut hatinya, cerdas akalnya, kreatif, pintar. Mau nggak? Kalau di sana mah rata-rata santri tuh, boleh saya cerita sedikit ya Bu ya? Tamat SMP, setahun dijedakan dulu hafal Quran, setahun dilatih tauhidnya bagus, dilatih akhlaknya, karakter baku, baik dan kuat. Baik. Jadi ketika masuk MA tuh udah tawadu. Rata-rata tuh anak-anak tuh tawadu Pak, jarang ngobrol kecuali yang manfaat, enggak banyak keingin, dan ininya pinter. Kalau orang udah hafal Quran tuh cerdas sekali Pak. Ya kita aja yang kurang begitu cerdas ya, nggak hafal-hafal, betul tidak? Kurang gimana gaya Pak? Kuliah di Amerika, di Australia, di Eropa, Ari Ikro jilid 1 ya kan? Ai sholat inna atoina, karena tidak ada yang lebih pendek gitu Pak. Halo? Bu, saya lihat sendiri itu ya, anak-anak yang penghafal Quran itu cerdas Pak. Ranking 1 sampai ranking 10 semua rata-rata penghafal Quran. Diajarin itu cepat karena otaknya sudah terformulasikan dengan baik. Pengen tidak kita punya sekolah itu di sini? Saya tahu lah ibu bapak tuh pasti pusing mikirin anaknya ya kan? Benar? Gaya sih gaya, tapi pusing aslinya. Ngomong si cicus bahasa Inggris, tapi ke orang tua susah pakai adab-adab Indonesia, adab Islam, karena sudah ada kultur mungkin ya. Saya agak sering Pak keliling ke mancanegara, itu sama keluhan dari para ibu tuh. Nah, mudah-mudahan pengalaman 27 tahun membangun pesantren Darut Tauhid kita bikin di sini sama-sama, mau. Sebetulnya sederhana ilmunya, ilmu wakaf. Dari saya terinspirasinya dari kakek-kakek. Ada kakek-kakek nanam pohon kurma sambil gemeter. Bismillah. Khalifah nanya, kakek udah tua nanam pohon kurma, atau kurma baru tumbuh kakek meninggal, kapan makan buahnya? Jangan ngomong gitu men. Bukankah kita selama ini makan kurma justru jasa orang-orang yang sudah meninggal mendahului kita? Mengapa kita tidak mau melakukan sesuatu untuk generasi sesudah kita? Mikir men. Khalifah tertegun, benar nih si kakek. Bukankah saya menikmati banyak hal, justru perjuangan orang-orang pendahulu kita. Kenapa kita tidak mau sekarang melakukan sesuatu untuk generasi sesudah kita? Pengawal, ini si kakek sudah membuka hati saya. Ambil 1000 dinar. Akhirnya diambillah 1000 dinar, dikasihkan, kek, ini hadiah buat kakek yang sudah membuka hati saya. Alhamdulillah, baru juga menanam sudah berbuah. Saudara, tidak adil kita hanya mikirin saat sekarang aja, benar? Sedangkan kita menikmati dari jasa pendahulu kita, betul? Ayo siap-siap Ramadan, keluarkan emas, keluarkan arloji yang mahal, apa, tas jual kayak itu, ya. Kumpulkan uangnya, ya Allah, karena saat Ramadan, saat berlipat-lipat sedekah kita. Banyak orang di sana yang menghadapi Ramadan kayak sekarang dia, wah tas-tas bekas kumpulin semuanya, nanti dijual sedekahin. Ada yang sengaja jadi supir karena dia nggak punya uang lebih, buat sedekah. Ramadan nanti kita benar-benar, Rasulullah tuh kayak angin Ramadan tuh, nggak pernah ragu-ragu. Kita aja pelit selama ini Allah mencukupi, benar? Halo?
Gimana kalau dermawan ya? Bedanya kalau dermawan tuh hati tuh tenang. Kalau pelit itu hati sempit. Pokoknya kalau gelisah-gelisah udah sedekahin aja apa? Demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Kalau ada di antara bapak ibu yang berkurang hartanya gara-gara sedekah, beritahu saya. Beritahu berapa jumlahnya. Ya, saya nggak hanya cukup beritahu saya aja Pak. Satu, istighfar. Dua, sholat. Perbanyak, perbaiki. Tiga, sedekah ya. Ini serius Pak. Pokoknya kalau Bapak Ibu merasa banyak masalah, tertekan hati, gelisah, ingat sedekah. Sholat, sedekah. Itu aja. Jangan ragu-ragu. Daripada emas dikumpul-kumpul, dah keluarinlah sebagian. Kalau nggak sanggup semua, dar aja. Apalagi namanya wakaf, amal jariah. Mau nggak nih nanti kita sama-sama bikin sekolah di sini? Tapi saya di Melbourne-nya hanya 3 tahun programnya. Ya nggak apa-apa. Siapa tahu ada orang Indonesia nanti lain yang mau sekolah ke sini. Benar? Kita pulang ke Indonesia, pahalanya nggak berhenti. Nggak berhenti. Tiap tetes ngalir aja. Mungkin ketika kita mati, defisit tuh. Ya mau ke surga ya minus ya. Tapi karena amal jariah kita 100 tahun lagi jadi sekolah yang wah muridnya banyak, dan mungkin Perdana Menteri Australia yang akan datang lulusan sekolah kita ya. Nggak boleh takut ngarang. Kalau Allah mau, mana Obama bakal jadi presiden, nggak ada yang nyangka kan? Dulu di SD Impres di Indonesia tuh ya kan? Betul nggak? Coba itu Obama, kalau ada takdirnya mah jadi. Mayoritas kulit putih, tapi nggak ngalangin kalau Allah mau. Musuhnya di di Afghanistan Osama, Presiden Amerika Obama, beda dikit ya. Tinggal digarisin S-nya jadi, betul. Kalau Allah mau benar. Ini serius hadirin. Dan semuanya juga Allah yang menakdirkan. Betul? Ayo mikirnya jauh ke depan. Kalau saya suka mikir gini, kalau saya sungguh-sungguh mau ngurus anak orang lain dengan tulus, mudah-mudahan anak-anak saya oleh Allah diurus dengan cara terbaik. Iya, ada semuanya juga bakal kembali. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali dibalas dengan kebaikan oleh Allah. Terakhir mau supaya diampuni dosanya oleh Allah. Mau sing seneng nolong orang lain. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah tuh selalu nolong orang yang senang nolong, asal sing ikhlas ya. Jangan nunggu orang lain berterima kasih, sing ikhlas tolong ya. Nggak bisa dengan uang kita, dengan tenaga. Nggak bisa dengan tenaga, dengan doa. Itu tuh sangat cepat menghabiskan, menutupi dosa-dosa kita. Jelas? Karena setiap kebaikan tuh 10 kali lipat kalau biasa-biasa. Apalagi di bulan Ramadan. Bu, Pak, diberi orang tuh enak. Ada yang lebih enak lagi, memberi. Dan yang paling enak adalah memberi dengan tangan kanan dan tangan kiri tidak tahu. Artinya sudahlah, sing ikhlas. Mau tahu rahasia ikhlas? Putus harapan dari makhluk. Jadi kalau ibu mau mengapa, saya tuh nggak bahagia di rumah, biasanya kurang ikhlas. Ibu dandan. Kalau ibu ikhlas nggak usah nanya sama suami ya, Mas gimana sih penampilan saya? Ini teh nyiksa suami. Suami harus ngomong apa? Yang jujur dong Mas. Lebih berat lagi. Yang mau nyebut beautiful tak kurang, ya nggak? Mau nyebut jelek nggak tega. Jadi akhirnya ya you are here looks like kesemek gitu. Do you know kesemek?
Jangan lakukan sesuatu supaya orang membalas kebaikan kita. Lakukan ajalah, dah Allah pasti ngebalas, benar? Sing senang nolong. Jangan nunggu, kita sih harus berterima kasih, tapi nunggu orang lain berterima kasih jangan. Bu, ibu, perlukah ibu melakukan sesuatu agar suami ibu cinta ke ibu? Si beda antara mulut dan hati itu. Perlukah ibu-ibu melakukan sesuatu supaya suami ibu cinta ke ibu? Kalau perlu gimana caranya? Hah? Di apa? Dijikirin? Benar juga nih. Nempel ilmunya. Benar Bu. Gini, kita tuh nggak bisa ngebalik hati orang Bu. Sekarang ibu makan enak, justru kemarin muntaber gara-gara makanan ibu. Ibu dandan tetapnya nggak ngepek ya. Tapi kalau ibu ikhlas, Allah suka, Allah lah yang ngebulak-balik hati suami. Jadi kalau lakukan sesuatu, udah lakukan yang terbaik. Kan ada orang senyum, macam-macam senyum tuh. Ada senyum karena kerjaan, senyum supaya barang laku, senyum supaya kelihatan manis. Senyum masa sedekah beres ya. Nah biasanya kalau orang-orang yang berbuatnya ikhlas, pasti akan dalam hatinya. Allah suka, betul? Makanya apapun di bulan Ramadan ini kebaikan, lakukanlah tanpa berharap apapun dari makhluk untuk kita. Cukuplah Allah yang melihat, cukuplah Allah yang membalas, pasti enak di hati kita. That's all, ladies and gentlemen. I think we have turu ya. You know turu berat dari Indonesia jam 11:30 ya. Alhamdulillah. Any or any question ya? Any untuk ibu-ibu, any untuk lelaki. Silakan ibu yang mau bertanya, mengacungkan jarinya, kemudian silakan tanya padat singkat. Silakan Mas Peta. Mas Peta ini dari Sulawesi Mana? Salam. Ya, anak saya pesantren di Wadah di Mubarok di Puncak, tapi itu khusus penghafal Quran. Di pesantren kami penghafal Quran juga, alhamdulillah. Standarnya menghafal Quran yang normal itu 2 tahun, Pak. Tapi kalau dipercepat setahun itu memang harus ada bakat khusus, harus lebih hebat lah. Biasanya kalau anak-anak muda, tahun ini pesantren kami wisuda 32 santri yang hafal Quran. Dan masuk 100 tamat SMP yang 50% duafa, 50% yang mampu, khusus dididik hafal Quran. Dan hafal Quran sambil dilatih baris berbaris, tidur mirip-mirip kepanduan gitu Pak. Jadi diharapkan karakternya baik dan kuat. Mau pesantren kami ada Pak? Ini saran gini ya Bu ya, kalau mau manfaatkan pesantren Darut Tauhid itu, bikin grup nih, seperti besok ini grup Kanada masuk, nanti grup Dubai masuk. Jadi para orang tua yang anaknya liburan, kita kumpulkan, kita masukkan ke sana sebulan atau berapa, kan fasilitas kita alhamdulillah cukup. Mau apa programnya, kalau belum bisa bahasa Indonesia, kita carikan ustadz-ustadz yang berbahasa Inggris di sana. Nah, kita didik terutama tauhid ya, mengenal Allahnya ini. Kalau anak sudah kenal ke Allah, dia cenderung lebih kalem. Plus ngapalin. Kalau sebulan tuh dapat juz 30. Harusnya dapat. Berkahnya orang penghafal Quran itu Bu, dia diberi oleh Allah lebih baik dari orang yang meminta. Jadi pada kalem aja tuh. Senang. Ibu-ibunya ngararobro gini, Mak. Mau? Sok atau gimana? Iya boleh. Silakan, jangan ragu-ragu ya. Doakan kalau hasil istiqoroh saya baik, insya Allah tahun yang akan datang mudah-mudahan saya udah bisa cari kontrakan di sini. 3 anak rencananya akan disekolahkan di sini sambil bangun sekolah juga di sini.
Anak-anak sini pada ke pesantren, anak saya ke sini kan rada repot. Dan mungkin emaknya satu nanti di sini. Ya. What's wrong, man? Semuanya ada takdirnya. Ini teman-teman sekalian, saya berharap kebersamaan kita tuh jangan hanya untuk sekedar duniawi, jangan hanya untuk saat ini, benar? Kita bakal mati semuanya, betul? Nah, kita ingin sekali punya tradisi mewariskan sesuatu untuk generasi yang akan datang. Sesuatu yang baik. Nanti kita mati juga bakal ngalir pahalanya. Pasti tuh Allah tuh melihat. Setujukah hadirin sekalian? Sementara mungkin nanti ke depan Pak Siam, saya 3 bulan sekali rencananya ke Australia ini sebelum diputuskan. Kalau memang baik, kita sama-sama donatur dari Indonesia plus donatur dari sini, kita beli sebidang tanah, kita bangun ya sebelum kita mati gitu. Kita meninggal, mudah-mudahan nanti warisannya adalah sebuah sekolah yang benar-benar indah Islamnya, dan mudah-mudahan para non-Islam Australia ini melihat indah Islam. Nah, mereka enggak salah, mereka lah Australia, benar? Bukan keinginan mereka menjadi orang bule, sebagaimana kita juga enggak pesan jadi coklat. Harusnya kita melihat orang-orang Australia sama sekali bukan dengan mata kebencian, tetapi mata kasih sayang, ingin agar mereka juga dapat hidayah. Benarkah hadirin? Saya tuh agak susah benci ke orang-orang karena mereka juga enggak pesan lahir non-Islam, ya kan? Harusnya tanggung jawab kita pertama memperlihatkan indahnya Islam, yang kedua membantu mereka mengetahui indahnya Islam. Saya suka membayangkan gimana kalau saya dilahirkan bule, ya nggak tahu apa-apa, udah berita jelek, kemudian saya di sweeping, bagaimana saya masuk Islam, betul aja. Nah, mudah-mudahan nanti sekolah sama-sama kita nanti bisa menjadi dakwah juga. Setuju? Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, telah Engkau dengarkan apapun yang terucap. Ya Allah, Engkaulah yang menakdirkan kami berkumpul di rumah-Mu ini. Wahai Allah yang Maha Mendengar, Engkau tahu siapa diri kami yang sebenarnya. Engkau sudah saksikan apapun yang kami lakukan. Engkau tahu setiap dosa dan maksiat yang kami perbuat. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jadikan saat ini seperti yang Engkau janjikan, saat Engkau ampuninya dosa-dosa. Ampuni sebusuk apapun dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni semesta apapun aib-aib yang kami sembunyikan selama ini. Ya Allah, ampuni, kami sangat sering melupakan-Mu. Kami masih malas taat padamu. Ampuni, kami jarang bersyukur atas limpahan karunia-Mu. Bahkan ampuni ya Allah, betapa banyak nikmat yang Engkau beri, kami gunakan untuk berbuat maksiat padamu. Ya Allah, hanya Engkau yang Maha tahu kapan hidup kami berakhir. Jadikan sisa umur ini bisa membahagiakan orang tua kami. Ampuni keduanya ya Allah. Jadikan husnul khotimah akhir hayat. Lapangkan kuburnya. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami keluarga yang sakinah, pasangan hidup yang membuat kami selalu dekat denganmu. Ampuni kesalahan kami kepada keturunan kami ya Allah. Berikan kesanggupan kami mengantarkan anak-anak menjadi anak yang soleh, solehah. Muliakan akhlaknya ya Allah. Kuatkan imannya, bersihkan hatinya. Ya Allah,
Jadikan sisa umur ini menjadi ahli taat, yang istiqomah, ahli maslahat bagi umat agamamu ya Allah. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal. Hadirin, pupuk iman adalah ilmu. Pupuk iman adalah ilmu. Adalah wajib bagi kita untuk cari ilmu seperti ini. Apalagi ilmu tentang mengenal Allah, ya. Karena tanpa ilmu tidak akan kuat menghadapi hidup ini. Fondasinya adalah ilmu. Mudah-mudahan nanti Desember kita ketemu lagi ya. Mau? Nanti kita atur hadirin. Saya senang datang ke sini karena saya juga bisa belajar di sini. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf. Subhanakallahumma sebentar. Ada yang sudah dapat kiriman SMS dari saya belum? Boleh acungkan tangan? Sudah Pak? Boleh saya tahu nomor teleponnya? Teman-teman sekalian, saya ada satu nomor handphone di sini yang dikirim dan dibroadcastkan. Yang baru ikut, baru berapa nomornya Pak? Yang Bapak dapat kiriman dari saya nomor berapa? Ada santri di sini yang membantu, jadi berapa nomornya? Siapa tadi dapat kiriman? 0431 414 787. Ulangi, 0431 414 787. Tolong SMS ke sana, tulis gini aja. Daftar nama ya, yang penting nama, kota, nama dan kota ya. Nama, kota. Jangan ditulis nama kotanya, nama masing-masing ya. Dan kotanya. Emak di mana? Di Melbourne. Kan ada yang Sydney, ada yang Brisbane, ada yang Perth. Nama emak siapa? Misalkan ya. Ya, Mbo atau siapa ya, jangan. Neng. Sebut emak teman. Ece saha namina, sebut Nyai misalkan dari Cibakokak, kirim sana ya. Insya Allah saya kirim tiap hari ya. Kirim tausiah, kadang ayat, kadang hadis, kadang motivasi. Manfaat nggak bos? Manfaat nggak? Oh, ini ada SMS langsung. Kalau Facebook kadang dibuka, kadang enggak. Kalau Twitter kadang dibuka, kadang enggak. Kalau SMS ngaco juga dibaca, ya kan? Sekali lagi nomornya berapa hadirin? 0431 pakai kosong sih. 0431, ulangi berapa? 0431 414 787. Wah, ini nomor cantik nih, anggap aja cantik lah ya. 0431 414 787. SMS ke sana dengan nama kota dan saudara free ya, tidak dipungut apapun. Kalau di Indonesia alhamdulillah SIM kita bisa ngirim 0,5 juta sekali kirim Pak. Jadi kalau 3 kali ngirim 1,5 juta SMS setiap hari. Alhamdulillah, enggak jadi miskin ya. Enggak akan pernah jadi miskin dengan sedekah. Demi Allah tidak akan pernah miskin dengan sedekah. Terima kasih Ibu Bapak yang budiman. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Agim yang telah memberikan tausiah yang sangat menyentuh sekali. Jadi kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa fondasi dari iman adalah kebersihan, bersih lahir dan batin, dan kita selalu bisa membersihkan diri dengan bertobat, sholat tahajud, dan memberikan sedekah kita kepada yang lain. Semoga para hadirin kita menjadi orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah. Amin. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mencari ilmu yang akan dibukakan surganya oleh Allah kelak di akhirat. Allahumma amin. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah.
Masyaallah subhanallah, dengan demikian selesailah acara tausiah bersama Agim pada hari ini, dan marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.